Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi di Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini spesial, kita sedang berada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, yang mana sudah ada narasumber spesial di samping saya, yaitu Bapak Haji Masriyadi Hasan, LC MSA. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa Basnas Provinsi Riau bagi pelajar Riau, yang mana sekarang mungkin jadi perbincangan hangat juga ya di tengah masyarakat. Nah, sebelumnya nih Pak, sebelum kita membahas mengenai beasiswa sendiri, apa kabar Bapak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat terus ya Pak ya? Sangat sehat. Sangat sehat. Tiap harinya makin semangat ya Pak ya? Harus semangat. Harus semangat. Nah, sebelum kita membahas mengenai beasiswa sendiri nih Pak, nah, di awal kita mau menanyakan, kalau bicara mengenai Badan Amil Zakat Nasional nggak jauh-jauh pastinya dari kata zakat ya Pak ya. Ya. Nah, apa saja sih Pak objektif zakat ini Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Ya, terima kasih Mbak Yola. Kita tahu bahwa zakat ini sudah menjadi asas dari berdirinya agama Islam. Hingga kata Nabi, Islam itu tegak karena 5 dasar. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa zakat itu bahagian yang sangat penting di dalam agama. Nah, tentu saja tak mungkin ia disyariatkan tanpa ada tujuan yang besar yang ingin Allah capai di dalam syariat zakat ini. Nah, kita tahu bahwa hidup ini tidak semuanya sama. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang senang, ada juga yang susah. Semua itu merupakan hukum Allah yang memang sudah dijadikan seperti itu. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kaliankah yang membagi-bagi nikmat Tuhan kalian? Oh tidak, kata Allah. Yang membagi-bagi itu kami. Maka ada di antara kalian yang kami kayakan, ada pula yang kami miskinkan, ada pula yang disederhanakan, dan ada yang disenangkan. Nah, semua itu tujuannya adalah agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bisa kita bayangkan kalau semua orang kaya, Iya, tidak seimbang. Ya, enggak seimbang, siapa yang akan mencari kehidupan? Iya. Atau justru semua orang miskin, maka kehidupan itu juga tidak stabil. Benar-benar. Karena itu Allah memang sudah buat hukum seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi Allah tidak tinggalkan begitu saja. Allah buat jembatan penghubung antara orang kaya dengan orang miskin agar ekonomi bisa seimbang dan kehidupan itu juga bisa seimbang. Itulah ibadah zakat itu. Jadi ibadah zakat ini adalah tali yang sangat erat antara orang kaya dan orang miskin, miskin dan juga kaya. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa harta yang diterima oleh orang kaya itu bukan milik dia semua. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang-orang yang meminta-minta. Jadi kalau Mbak Dina lihat pemulung, itu harta mereka itu tidak di pada mereka. Oh, Mbak Yola ya. Berganti nama. Ada pada orang-orang kaya. Yang harta itu sebetulnya diamanahkan oleh Allah kepada orang kaya supaya disampaikan kepada orang miskin. Jadi objektif dari zakat ini secara umum adalah untuk menumbuhkan kesetaraan baik ekonomi, sosial di dalam masyarakat Islam terutama. Begitu secara umum dari objektif zakat itu. Oke. Gimana zakat ini menyeimbangkan kehidupan sebenarnya Pak ya? Iya. Kalau semuanya kaya gitu, bisa kita bayangkan kalau semua orang kaya. Saling berlomba-lomba yang ada. Iya. Siapa yang mau menanam padi? Iya, benar. Lalu kalau tidak ada nanam padi mau makan apa? Benar. Buah sawit itu nggak bisa dimakan begitu saja. Benar. Harus ada tukang panennya, tukang tanamnya, yang muatnya ke dalam mobil, nanti yang mengolahnya. Orang kaya yang kaya raya itu nggak akan mau melakukan itu. Maka hidup ini akan sangat sulit dan hancur apabila keseimbangan itu tidak bisa terjaga dengan baik. Luar biasa. Nah, itu tadi objektif zakat ya. Kalau program pengolahan zakat di Provinsi Riau sendiri ini seperti apa sih Pak? Nah, karena objektif zakat ini memang sangat besar dan potensinya juga sangat besar. Di Riau ini potensi zakat itu 8 triliun, 8 triliun. Mbak Yola.
Ini kalau 8 triliun ini bisa kita kumpulkan semua, insya Allah tidak ada orang miskin lagi di Riau. Nggak ada Semuanya minta-minta sudah lagi ya, mapan. Pak, ya? Ya. Hanya memang tugas kita sekarang adalah bagaimana mencapai 8 triliun itu, karena sampai hari ini secara umum baru lebih kurang 12-13% yang bisa kita kumpulkan. Nah, untuk mengumpulkannya ini, itu perlu ada dua. Pertama, kegigihan dalam mengumpulkan. Dan yang kedua, kemantapan dalam program. Programnya sendiri. Benar. Nah, program-program inilah yang kita tampilkan kepada masyarakat agar para muzaki merasa bahwa Basnas ini adalah bahagian yang terpercaya di dalam penyaluran dan pengelolaan zakat. Karena itu, di Basnas memiliki banyak program. Tapi secara umum ada 5 program induknya. Ada namanya Basnas Peduli, ada Basnas Riau Peduli, ada Riau Sehat, ada Riau Cerdas, ada Riau Dakwah, dan ada lagi Riau Sejahtera. Ada 5 ya, Pak, 5, ya. Dia macam rukun Islam juga lah nih. Nah, kelima program ini yang menjadi program induk secara nasional. Jadi di pusat juga begitu, di Provinsi Riau juga begitu. Nah, kami di Provinsi Riau kemudian membuat turunan-turunan dari program itu yang sangat banyak. Termasuklah program-program pendayagunaan. Jadi ada 2 model yang kita lakukan. Ada pendistribusian. Pendistribusian ini memberikan zakat kepada para mustahik, tetapi biasanya dalam bentuk cash. Dalam bentuk uang. Cash. Nah, ini tetap perlu dilakukan karena ada di antara para mustahik zakat itu yang memang tak bisa lagi diberdayakan. Umpamanya orang-orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu apa yang bisa dikerjakannya? Orang buta juga tidak bisa. Ada orang tua yang sudah uzur dan tidak mungkin lagi bekerja. Nah, orang-orang seperti ini itu oleh Basnas Provinsi Riau itu dimasukkan ke dalam program pendistribusian. Iya, jadi diberi begitu saja. Kalau di pemerintah itu macam PKH, bantuan langsung itu. Nah, di pemerintah seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya program pendayagunaan. Objektif zakat ini supaya kita setara, maka kita buat program pendayagunaan yang tujuannya adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan kemampuan, baik itu secara skill, juga secara modal, pada kalangan mustahik zakat, supaya mereka bisa berdiri sendiri. Hingga kemiskinan itu tentu akan berkurang. Harapan kita seperti itu. Karena kalau diberi terus-menerus, ya asik. Dan itu tidak mendidik. Karena orang akan menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Tidak berusaha juga ya, Pak ya. Nah, kita maunya mereka ini bisa bangkit. Berusaha minimal untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau memang kelak mereka kaya, ya mudah-mudahan mereka juga bisa berzakat. Nah, di antara program-program yang terkait dengan pemberdayaan ini ada program usaha, modal usaha yang kita berikan. Ada juga program modal usaha ini banyak. Ada ZMAT. Jadi kalau Mbak Yola nanti berjalan di sekitar Pekanbaru ini akan kelihatan ada ZMAT itu 100 unit kemarin kita bangun. 100 unit, luar biasa. Iya, untuk pemberdayaan ekonomi. Ada juga hortikultura, itu di bidang pertanian. Ada lagi peternakan di Siak. Ada lagi perikanan di Meranti. Jadi kemana-mana sebetulnya. Dan yang tidak kalah hebat, yang tadi disebutkan di dalam mukadimahnya, bahwa ada perbincangan tentang beasiswa. Beasiswa ini sebetulnya adalah program pendayagunaan. Kita melihat bahwa untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, tidak ada yang lebih efektif daripada pendidikan. Benar. Nomor 1 ya, Pak ya, pendidikan. Karena dengan terdidik itu mereka menjadi orang yang kritis terhadap diri mereka sendiri. Dan terhadap lingkungannya. Saya sering menyampaikan, orang pintar yang terdidik diletakkan di hutan, dia bisa membuat hutan itu menjadi sumber ekonomi. Tetapi orang yang tak terdidik diletakkan di pasar, dia akan kelaparan sendiri di pasar. Dia nggak tahu apa yang dibuatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan ini perlu untuk kita teruskan dan kita galakkan. Sebab itu di dalam pendistribusian zakat dan pendayagunaan kita masukkanlah salah satu aspeknya adalah beasiswa. Beasiswa, luar biasa. Nah, kalau untuk beasiswa sendiri nih Pak, udah
jalur apa aja nih yang sudah dibuka? Sebenarnya banyak yang sudah kita lakukan terkait dengan beasiswa dan pendidikan ini. Ada namanya beasiswa program SKSS. SKSS, Iya, oke. SKSS itu satu keluarga satu sarjana. Oke. Nah, kenapa cuma satu? Ya pertama mampunya cuma segitu. Oke. Mudah-mudahan kelak nanti satu keluarga tiga sarjana. Tiga sarjana. Kalau tiga sarjana tentu semakin kuat. Nah, kenapa program itu ada? Kita melihat bahwa jika ada satu orang yang berpemikiran maju di dalam satu keluarga, dia bisa menularkan pemikiran itu kepada ahli keluarganya yang lain. Anggota keluarga yang Iya. lain. Sehingga mereka juga memiliki semangat yang sama untuk bangkit dari ketidakmampuan, dari kekurangan. Benar. Dan ada kalanya mereka akan memberikan tips-tips khusus. Oke. Nah, karena itu program SKSS ini menjadi program utama untuk beasiswa. Nih, sekarang ini kita sedang melaksanakan tes untuk program SKSS. Insya Allah 80 orang dari peserta itu akan dimasukkan nanti ke dalam program SKSS Basnas. Oke. Nah, program SKSS ini itu adalah membiayai mahasiswa-mahasiswa yang memang layak untuk menerima selama 4 tahun. Jadi sampai selesai, Mbak Yola. Selama 4 tahun. Iya. Luar biasa. Tadi itu nggak putus-putus, kecuali Nggak putus mereka ya, Pak, merendah nilainya nanti itu lain cerita. Oh, dibantu dengan nilai yang harus Iya, yang harus stabil. stabil. Oke. Jadi 4 tahun itu mereka akan mendapatkan termasuklah UKT, uang kuliah tunggalnya atau semester kalau dalam bahasa kita. Mungkin Mbak Yola Mbak masih jumpa dengan UKT ya. Kalau saya semester dulu namanya. Kemudian ada living cost yang juga kita bantu. Living cost juga. Dapat living cost. Nah, bahkan ada di antara mereka juga yang mendapatkan biaya pembinaan kalau mereka dipondokkan. Seperti di UNILAK, Universitas Lancang Kuning, di situ ada lebih kurang awalnya 55 orang. Tapi sudah mulai selesai, tinggal 40-an orang. 40-an orang ya, Iya, Pak ya? penerima program SKSS. Nah, ini yang dibiayai oleh Basnas, mulai dari uang kuliahnya, uang kehidupannya, asramanya, sampai kepada pembinaannya. Luar biasa. Jadi komplit di situ semuanya ada. Oke. Nah, karena kita berharap mereka bisa bangkit. Kemudian juga ada namanya di Basnas ini program pendidikan, program bantuan pendidikan. Oke. Apa bedanya antara beasiswa dengan pendidikan? Di Basnas, kalau sekiranya pembiayaan itu berlangsung 4 tahun, maka kita sebut dengan istilah beasiswa. Beasiswa. Iya. Tapi kalau cuma sekali atau mungkin 2 kali, kita sebut bantuan pendidikan. Oke. Tapi untuk penerima bantuan pendidikan ini jauh lebih banyak daripada Kuotanya lebih banyak ya, Pak ya? jauh lebih banyak. Oke. Tahun lalu contohnya kita memberikan bantuan beasiswa kepada 164 mahasiswa Indonesia di Sudan. Oh, di Sudan. Semuanya dapat tanpa terkecuali. biasa. Begitu juga di Mesir, di Yaman, di Suria, semuanya itu kita akomodir. Tidak juga kita lupakan anak-anak kita yang berada di tingkat menengah. Ini tingkat menengah ini Mbak Yola sebenarnya lebih urgen. Lebih urgent ya, Pak ya? Iya, apa sebab? Kalau mereka sudah kuliah itu sudah dewasa. Iya. Dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan, Benar. walaupun mungkin dengan kadar yang terbatas. Tapi kalau mereka belum menyelesaikan tingkat menengah, ini boleh kita katakan situasinya belum baik. Belum baik. Karena itu pemerintah mencanangkan dulu belajar 9 tahun katanya. Benar. Nah, kemudian belajar 12 12 tahun. tahun. Artinya lepas dulu dari sekolah menengah. Tapi realitas sekarang untuk sekolah menengah itu juga masyarakat kita sangat kesulitan Masih ada sebahagian. yang kesulitan juga ya? Hutang banyak. Benar. biaya sekolah tinggi. Hingga banyak yang tidak bisa membayar SPP-nya. Oh, terkendala di SPP. Di SPP. Oke. Dan kita maklum juga lembaga sekolah itu kan mereka punya pegawai, punya guru Benar, yang harus dibayar. dibayar. Nah, ketika nanti siswa-siswa ini tak mampu membayar, secara otomatis tentu harus diambil kebijakan. Yang kadang-kadang kebijakan yang sangat berat terpaksa menghentikan anak-anak itu. Kalau mereka berhenti, terputus harapannya. Maka munculnya Basnas ini menjadi solusi bagi anak-anak kita, orang-orang tuanya yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di peringkat sekolah menengah. Oke. Jadi mereka boleh mengajukan permohonan, tapi kita masukkan kepada permohonan hutang. Oh,
Biasanya dibuktikan dengan adanya surat peringatan dari sekolah. Ada pakai surat juga ya Pak ya? Iya. Jadi kalau Mbak Yola umpamanya berhutang, ini Yola berhutang umpamanya 16 juta. Nah, itu diajukan ke Basnas. Nanti kami akan verifikasi dan konfirmasi ke sekolah, benar tidak ini berhutang. Kalau dia berhutang, kenapa dia berhutang? Dicari tahu dulu ya Pak Iya. ya, alasannya seperti apa. Iya, karena kalau kita tidak cari tahu itu berbahaya. Banyak yang menyalahgunakan ya Pak ya? Jadi ada dua jenis orang yang berhutang ini. Oke. Ada orang tak mampu, ada orang tak mau. Tak mau. Iya. Benar. Dia punya kemampuan tapi tak mau bayar, Iya, ada juga yang benar, begitu. benar. Dan ada yang ketiga, Apa tuh, yang Pak? tak malu. Tak malu. Tak ada malu ya. Jadi itulah yang diprogramkan dalam hal-hal pendidikan ini oleh Basnas Provinsi Riau. Oke, berarti ada beberapa beasiswa juga yang tadinya SKSS ya, satu keluarga satu sarjana. Nah, kalau itu ketentuannya seperti apa sih Pak? Ketentuan Yang umumnya. paling mutlak itu ada dua yang mesti dipenuhi oleh para penerima bantuan program beasiswa Basnas ini. Pertama, kita memprioritaskan dari keluarga miskin. Dari keluarga miskin. Ya, kita menyebutnya miskin. Kadang-kadang saya tidak enak menyebutnya. Iya, benar. Karena persepsi miskin dan tak mampu itu berbeda. Berbeda ya Pak ya. Orang kalau disebut tak mampu dia tak tersinggung. Tapi kalau disebut miskin, wah dia tersinggung betul seperti begitu. Gimana gitu ya Pak ya? Iya. Tapi di dalam agama memang kata miskin Memang itu kata miskin. yang disampaikan. Ya. Mungkin untuk menjelaskan hal yang sesungguhnya. Nah, miskin ini mutlak menjadi syarat yang sudah kita tentukan untuk para penerima program SKSS. Oke. Karena ini adalah zakat yang pendistribusiannya hanya kepada 8 asnaf. Tak boleh lebih dari itu. Tak boleh lebih. Cuma 8. 8. Ada fakir, ada miskin, ada amil itu kamilah. Nah, jadi kami ini juga penerima zakat ini. amil ya. Kelompoknya sama dengan di atas miskin juga gitu. Kemudian ada mu'allaf, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada gharimin, selengkaplah dia 8. Nah, tak boleh dia keluar dari 8 itu. Kalau kita berbicara tentang orang-orang sekolah, itu memang cocoknya adalah di fisabilillah. Tetapi penyebab dia menjadi fisabilillah ini bukan hanya jurusan, tapi juga kondisi ekonomi mereka yang tidak baik. Maka biasanya kita syaratkan di situ dia adalah orang miskin. Miskin. Oke. Itu nanti dibuktikan ya Mbak Yola ya? Iya, nggak sekedar bilang miskin aja ya Pak ya. Kalau disebut begitu semua orang jadi Semua miskin. jadi miskin. Kalau sudah babnya bab bantuan, semua orang jadi miskin. Kalau gratis cepat ya Pak ya. Cepat. Oleh karena itu kita minta bukti biasanya. Buktinya seperti apa biasanya tuh? Ada bukti surat keterangan dari RT, RW atau lurah. Surat keterangan miskin ya? Iya, yang menjelaskan bahwa si Pulan ini memang benar-benar miskin adanya. Jadi biasanya kita berpandukan ke situ saja. Oke. Ada orang bertanya, apakah itu bisa dipastikan? Kami tidak punya kapasitas untuk memastikannya. Sekarang itu yang ada, itu yang kami jalankan. Oke, berarti mendapat surat dari RT RW setempat ya Pak ya? Iya. Menyatakan bahwa ini memang benar gitu. Jadi Betul. tidak ada kebohongan, tidak ada dusta lah di Antara kita. Ya. Karena sekarang banyak orang berdusta. Banyak berdusta ya Pak. Nah selain itu, apa aja tuh Pak ketentuannya? Yang kedua itu prestasi. Prestasi, oke. Kalau prestasi ini memang kita sangat memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang memiliki prestasi baik di dalam kuliah mereka. Sebab prestasi dan kesungguhan itu biasanya dia tidak bisa dipisahkan. Benar. Orang yang sungguh-sungguh itu lazimnya berprestasi. Tapi kalau prestasi rendah, pertanda tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, benar. Ya mungkin banyak aktivitasnya, kerja juga, berjalan juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena amanah zakat ini sangat besar harapannya bahwa anak-anak ini kelak akan menjadi orang. Karena itu ketika anak-anak ini berprestasi, itu kita berikan penghargaan dalam bentuk program-program pembiayaan pendidikan. Oke. Jadi kita harapkan memang anak-anak kita lah yang berada di Provinsi Riau, jadilah orang yang berprestasi. Maka sesungguhnya peluang itu terbuka sangat banyak, termasuklah diantaranya dari Basnas Provinsi Riau. Ya. Oke. Nah kalau untuk beasiswa ini sendiri Pak, apakah berkolaborasi atau bisa di universitas mana saja tuh Pak? Sekarang ini boleh dikatakan semua universitas di Provinsi Riau itu sudah masuk. Ada? Ya. Luar biasa. Walaupun memang kita menggalakkan zakat di setiap universitas, tapi akhirnya kita akan kembalikan lagi dalam bentuk biaya.
Oke. Ada beasiswa di Unilag, ini yang paling besar ini. Paling besar ya Pak ya? Yang paling di Unilag? besar, ya, karena itu milik orang Riau. Iya. Yang lain milik orang Riau juga. Juga. Cuma ini yang ini ya. Ini memang Biasanya paling banyak. membawa nama Riau, Lancang Kuning. Lancang Kuning, begitu, iya, Universitas Lancang Jadi paling Kuning. besar di situ. Kemudian ada beasiswa di Stai Diniyah. Oke. Nah, yang Stai berada di Diniyah. Ahmad Dahlan. Ada Stai Iqra An-Nisa. Oke. Di belakang ada lagi Usuluddin di UIN. Di UIN. UIN. Oke. Nah, di UIN itu sudah ada beasiswa untuk anak-anak Usuluddin. Yang lainnya insya Allah akan menyusul. Insya Allah ya Pak ya. Kemudian di UNRI. Di UNRI. Kita juga oke. bikin bantuan. Di UIR. UIR juga ada. Jadi semua universitas di Provinsi Riau ini itu sudah menjalin kerjasama dengan kita dan untuk pembiayaan anak-anak yang kurang mampu ini. Alhamdulillah cukup baik. Berarti bisa dibilang sudah menyeluruh ya Pak ya kalau Ya. untuk universitas. Jadi yang sesuai dengan minat pesertanya sendiri pun ada gitu. Ada. Di Unilag, di UIR, UNRI pun ada. Semuanya ada. Oke, nah kalau untuk kuotanya itu berapa banyak sih Pak? Apa berbeda setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan apa gimana? Alhamdulillah kita selalu dapat meningkatkan kuotanya setiap tahun. Alhamdulillah, per tahunnya meningkat ya Pak Iya, ya? Luar biasa. ini tidak terlepas dari meningkatnya zakat, pengumpulan zakat di Provinsi Riau. Oke, Dulu di tahun 2021 zakat kita baru 16 miliar. 16 miliar. Nah, kemudian kita rencanakan untuk mencapainya 18 di tahun 2002. Tapi ternyata dia melonjak menjadi 39 miliar dan hampir 40 miliar. Luar biasa, melonjaknya berkali-kali lipat. Iya, 180%. Oke. Nah, ini tentu saja melalui forum ini tidak lupa kita ucapkan terima kasih Mbak Yola kepada seluruh stakeholder yang telah turut serta di dalam mengembangkan dan membesarkan lembaga zakat ini, terutama pemerintah Provinsi Riau. Iya. Ini semua zakat ini sedang bergerak hebat. Ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita bersama. Amin, pastinya berkah ya Pak ya, karena ini hasilnya untuk membantu sesama, membantu Ya. yang kurang mampu. Nanti Mbak Yola boleh lihat ya, bahan saya bawa. Di sini akan ditampilkan semua program-program yang insya Allah sangat menggugah. Insya Allah. Saya ingin juga menyampaikan dalam forum ini bahwa kita juga punya 3 pondok Pak Tiga? Mbak Yola. 3 3 pondok. Luar biasa. Orang Apa punya aja 1 tuh, Pak? pondok, kita punya 3. Iya, pamer aja nggak apa-apa. Oh boleh. Kalau di Basnas ini memang harus pamer Harus nampaknya. Karena itu sekaligus adalah pertanggungjawaban kita kepada umat. Benar. Jadi ada pondok pesantren kita di Pulau Rupat Utara. Rupat Utara, oke. Mungkin Mbak Yola belum pernah ke sana ya. Belum. Nah, silakan datang. Nanti di situ ada pesantren. Mau jadi guru di sana pun boleh. Tapi untuk pertamanya tentu gratis mungkin ya. Kemudian ada yang di Pulau Mendul. Pulau Mendul, oke. Pulau Mendul tahu Pulau Mendul ya? Pulau Mendul kan mana tuh Pak? Itu di Pelalawan. Oh, Pelalawan. Pelalawan oke. paling ujung berbatasan Paling ujung langsung Pelalawan. dengan Malaysia. Oke. Karena begitu di ujungnya, jadi Mbak Yola nggak tahu ya. Belum Kemudian pernah ke sana soalnya Pak. ada lagi di Pulau Rangsang. Oke. Nah, di Pulau Rangsang. Jadi Ada 3 daerah ya? ini daerah 3T. 3T, oke. Ya, terluar, terdepan, apalagi 1T itu pokoknya Iya, lupa ya. ter lah Ter. semuanya tuh. Ini. Termantap lah ya. Oke. Yang lazimnya mereka ini memiliki akses yang sangat sedikit kepada lembaga pendidikan. Nah, oleh Basnas bekerja sama dengan pemerintah provinsi, gubernur waktu itu menyarankan agar dibangun pondok di daerah terluar dari Indonesia ini, dari provinsi Riau, agar ketika orang bertanya mana Riau, begitu masuk dari Malaysia jangan semuanya hutan begitu. Udah ada Tapi langsung nampak ya, juga Pak ya? sekolahnya. Luar biasa. Selain untuk mendidik anak-anak yang berada di sana. Jadi alhamdulillah 2 pondok itu sudah berjalan, 1 pondok itu dalam proses pembangunan. Oh, lagi proses pembangunan ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, itu diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat atau untuk orang kurang mampu aja nih Pak pesantrennya? Pada dasarnya ini memang kita sediakan untuk orang yang kurang mampu. Kurang mampu, ya. oke. Tetapi kita tidak menolak bagi masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sana, ya tentu saja boleh. Diperbolehkan? Boleh. Ya. Oke. Tentu saja nanti ada syarat-syarat tertentu ya, karena ini nanti gratis Mbak Yola. Oh, gratis? Tidak ada pungut biaya ya? Pendidikan gratis ya. Luar biasa. Jadi kalau orang tak mampu diberi gratis itu biasa-biasa saja. Tapi kalau direktur ayahnya gratis, Gratis ya? itu malu-maluin itu. Nggak ini ya dibilang tidak mampu juga Nggak nanti cocok Pak ya. Oke. Jadi khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi silakan dimanfaatkan. Oke. Karena apapun yang kita lakukan dan yang kita berikan di situ, itu akan membuat sinergi antara lembaga itu dengan masyarakat
menjadi lebih baik. Kalau di sekolah biasanya ada istilah subsidi silang. Subsidi silang, oke. Orang mampu membantu yang kurang mampu. Benar. Tapi tidak secara langsung. Hanya melalui pembayaran SPP. Oke. Nah, ini juga kita terapkan di sana supaya pondok ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu satu pondok itu memuat berapa banyak siswa tuh Pak? Kira-kira? Sekarang Menampung ini berapa banyak? boleh kita katakan karena baru di awal ya. Yang di Mendul itu masuk tahun ketiga. Ya. Ketiga. Yang di Rupat Utara itu masuk tahun kedua. Nah, siswanya sekarang itu yang di Mendul tahun sebelumnya itu 66 orang. 66, oh luar biasa, Iya. udah banyak juga ya Ini Pak ya? banyak ini Mbak Yola. Biasanya sekolah Kira-kira untuk masih tahun-tahun dikit pertama gitu. itu, Iya. itu biasanya untungnya belasan orang. Benar-benar. Saya punya pernah jadi pimpinan pondok di sebuah pondok di Riau. Itu di pertama sekali itu 13 orang. Iya, biasanya masih belasan ya Pak ya? Iya. Dan sekarang sudah sangat bagus pondok itu. Nah begitu juga di Basnas. Jadi anak-anak kita itu lebih kurang sekarang ini ada 70-an orang di setiap pondok yang sudah kita bangun. Itu belum termasuk yang akan masuk baru. Belum termasuk yang baru mau masuk ya? Mau masuk, Oke. Berarti ada 3 pesantren juga yang berada di bawah Basnas sendiri ya Pak, yang mungkin nanti insya Allah kedepannya lebih baik lagi, yang Amin, lagi proses ya Rabbal Alamin. semoga cepat selesai juga ya Pak ya. Kami berharap doa seluruh masyarakat Amin, amin, amin. agar pertama komitmen kami ini tetap bertahan. Tidak berubah di tengah jalan. Semakin baik juga ke depannya. Semakin baik. Dan yang kedua, dukungan dari semua masyarakat. Benar. Karena lembaga ini tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Benar, luar biasa. Pastinya dukungan masyarakat penting ya Pak ya, Sangat untuk penting. Basnas sendiri. Nah tadi di beasiswa ini ada ketinggalan nih bantuan penelitian ZIFWAF. ZISWAF Iya. Basnas Riau 2023 yang mana diperuntukkan untuk program mahasiswa akhir ya Pak ya. Iya. Oke, nah itu Jadi seperti apa? ZISWAP ini singkatan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan wakaf, oke. Ya, kita ini kan maunya satu kata borong semua. Iya, gitu. ZIFWAF gitu ya, biar nggak panjang-panjang ya. Oke. Ini adalah program di mana kita mendorong para mahasiswa untuk meneliti secara khusus tentang infak, zakat, sedekah dan wakaf ini. Oke. Nah tujuannya adalah agar literasi wakaf, infak, sedekah dan zakat ini betul-betul nanti memasyarakat. Oke. Karena sekarang ini kan zakat itu tak seterkenal sholat. Benar. Orang kalau meninggalkan sholat biasa saja, takut. Tapi kalau meninggalkan zakat, biasa saja. Biasa saja. Bahkan sebagian dari umat Islam itu kalau ditanya tentang wakaf nggak tahu mereka apa wakaf itu. Nah itu bukan karena mereka yang salah, tidak, tetapi karena sosialisasinya yang memang masih kurang sangat mungkin ya. minim. Maka melalui program penelitian ZISWAP inilah kita ingin pembahasan tentang ZISWAP itu nanti akan bisa kita sebarkan dan sosialisasikan secara meluas kepada masyarakat. Untuk itu sengaja kita buat beasiswa. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti, itu kami berikan bantuan untuk penelitian. Khusus yang benar-benar judulnya mungkin ya penelitian. Iya, pokoknya terkait dengan zakat, infak, sedekah. Oke. Saya kalau umpamanya saya S1, saya akan teliti juga. Ikut juga ya Pak. Nah, tapi karena sudah tua jadi nggak bisa Nggak lagi. usah ya Pak. Nah kalau itu ketentuannya juga seperti apa sih Pak, ketentuan untuk beasiswa ini, penelitian ZISWAF sendiri? Kalau itu agak ringan dan simpel. ringan ya? Oke. Kita hanya memberikan persyaratan judul dari skripsi atau tesis atau disertasi itu berkaitan dengan ZISWAF. Kalau judulnya sudah itu, boleh mereka minta. Kalau memang nanti kami masih ada kuotanya, insya Allah akan diberikan bantuan. Akan diberikan bantuan. Oh berarti tidak diperuntukkan untuk yang kurang mampu atau miskin ya? Berarti Tidak. untuk semua kalangan bisa Iya, ya Pak ya? semua kalangan. Ini terkait dengan ZISWAP-nya, bukan soal miskinnya. Oke. Tahapan-tahapannya seperti apa tuh Pak? Cuma untuk mengajukan ini judul dan langsung Di Basnas diproses? ini, di Basnas ini memang agak simpel semua. Agak simpel ya, alhamdulillah. Simpel tapi Nggak bukan ribet-ribet berarti ya? tidak teratur gitu. Jadi tujuannya adalah memudahkan masyarakat. Karena kalau terlalu ribet nanti urusannya, ya mahasiswa tidak berkenaan dan tak mau. Maka cukup dengan adanya penelitian yang sudah disetujui judulnya,
Mungkin kalau ada nanti keterangan-keterangan tertentu, bab 1-nya sudah selesai, misalkan. Nah, itu nanti ada di dalam selebaran yang kita edarkan. Nah, itu saja. Bawalah kemari, ya silakan. Nanti akan kami verifikasi dan kami rapatkan. Oh, ini cocok ini. Kalau Mbak Yola mau neliti, silakan. Boleh ya Pak ya. Oke, lanjut dulu nih kuliahnya. Ada kerja ya Pak ya. Nah, kalau untuk beasiswa sendiri Pak, ini sedang berlangsung berarti sekarang ya Pak ya untuk penerimaannya ya Pak ya? Ini sedang ada tes penerimaan beasiswa program SKSS. SKSS. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak antusias dari peserta? Luar biasa Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi sejak kita membuka program ini secara umum, itu pendaftarnya kalau tidak salah tadi saya dengar itu 350. 300-an. Iya, Yolan lihat juga di Instagramnya 350-an gitu ya. 350-an. Itu karena sudah dibatasi. Sudah dibatasi. Kalau tidak ini bisa ribuan nanti ini ya, membludak. Tapi yang kita terima cuma 80. 80. Ya. Sebenarnya kita merasa sedih sebetulnya ketika anak-anak ini tidak dapat. Kita maunya semuanya mereka itu dapat. Tapi tentu secara bertahap. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih daripada 80 ketika zakat kita nanti semakin banyak. Amin ya Allah. Semoga kedepannya karena pengennya membantu semua ya Pak ya. Cuma mungkin karena keterbatasan dana yang mungkin alokasinya banyak, jadi nggak bisa di situ saja gitu ya Pak. Luar biasa. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, kalau untuk prestasi-prestasi Basnas di Riau ini apa aja sih Pak? Yang dilihat-lihat di sosial medianya juga ada nih penerimaan prestasi yang terbaru. Kita kalau menyebut prestasi kita itu kurang pula enaknya hati. Tetapi kalau menyebut apa yang sudah kita buat dan yang sudah kita dapatkan, mungkin bisa kita katakan. Basnas Riau ini secara dua tahun berturut-turut itu mendapatkan Basnas Award. Benar. Sebelumnya itu dalam bab pendayagunaan. Jadi dianggap kita ini memiliki program pendayagunaan yang cukup baik dalam skala Indonesia. Oh, dalam skala Indonesia. Iya. Karena Basnas Award itu seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang mereka nilai, seperti rumah singgah kita. Ini di belakang gedung kita ini ada rumah singgah yang representatif. Insya Allah di situ lengkap, sama seperti di rumah. Jadi tidur di rumah singgah itu seperti di rumah sendiri. Lengkap dengan AC-nya dan tidak ketinggalan juga ada biaya hidup dalam bentuk makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari itu digratiskan. Iya. Kalau mereka mau transportasi ke rumah sakit itu akan kita antar. Karena kita juga punya kendaraan. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak pernah menginap di sana ya Mbak Yola ya. Walaupun digratiskan. Kemudian tahun ini kita mendapatkan Basnas Award dalam bidang SIMBA namanya, Sistem Informasi Keuangan Nasional. Nah, jadi kita dianggap koordinasinya sangat baik hingga kita mendapatkan prestasi itu. Dan bersama-sama gubernur juga kita selalu bersanding dan untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lain. Nah, inilah mungkin kalau disebut prestasi skala nasional yang didapatkan oleh Basnas. Tapi kalau disebut prestasi yang lain, nah tentu masyarakatlah yang memberikan penilaian ke kita. Apakah program kami ini tepat? Kalau tepat, alhamdulillah. Kalau tidak tepat, tunjukkan kami apa cara yang lebih tepat. Ada kotak saran ya Pak ya? Oh, sangat besar. Betul ya, ada kotak saran. Boleh, kalau misalnya ada yang kurang. Ada yang kurang, silakan. Kalau pegawai saya kurang senyum, boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Oh, mungkin kelebihan eyeshadow-nya. Kalau menor. Terlalu menor, boleh juga disampaikan. Luar biasa menerima semua kritikan ya Pak. Iya. Oke, berarti ada banyak ya, nggak beberapa lagi, ada banyak yang sudah dilakukan nih menjadi prestasi juga oleh Basnas sendiri. Alhamdulillah. Nah, targetnya Pak di tahun ini ada nggak sih Pak? Target kita sebetulnya selalunya berkaitan dengan pengumpulan. Ya, karena kalau pengumpulan itu sudah tercapai target, maka pendistribusian pasti akan meningkat. Target pengumpulan kita tahun ini berdasarkan rencana anggaran kerja tahunan yang sudah kita sepakati bersama itu 42 miliar. 42 iya. Miliar. Tapi kalau kita lihat dari tren perkembangan zakat, sepertinya nanti akan melebihi 42 miliar itu. Mudah-mudahan sampai 45. Amin.
Kalau sampai 45, kita sudah cukup kuat itu, insya Allah. Cukup kuat ya, Pak. Oke, nah kita membahas tadi ya Pak ya mengenai beasiswa sendiri. Baik. Nah, ada harapan Bapak untuk para penerima ataupun peserta beasiswa sendiri, Pak? Sangat. Kami ketika membuat program itu didahului oleh harapan. Harapan, makanya ada harapan. Iya, karena biasanya orang kalau tidak lagi punya harapan maka dia tidak akan membuat apa-apa. Benar, harus ada harapan ya. Nah, harapan kita agar anak-anak kita ini mendapatkan kesempatan kuliah yang lebih baik seperti orang lain, hingga nanti mereka juga bisa menjadi generasi-generasi yang berpendidikan. Kita masih punya tugas yang sangat banyak di Provinsi Riau ini. Kemiskinan kita walaupun tidak sebanyak di daerah lain, tapi juga kategorinya masih banyak. Nah, ini menjadi tugas kita untuk menyelesaikan tugas ini. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Jadi kita harapkan anak-anak kita ini menjadi, kalau orang bilang, agent of change. Agak keren pula ya, walaupun penyebutannya salah gitu. Iya. Menjadi orang-orang yang dapat merubah kehidupan minimal di keluarga mereka, agar mereka tak lagi mengalami kesulitan secara ekonomi di masa mendatang. Begitu, Pak. Berarti semoga kedepannya apa nih program beasiswa yang sudah dibuat oleh Basnas ini menjadi motivasi juga ya Pak ya. Amin. Untuk mahasiswa-mahasiswi, untuk pelajar yang ada di Provinsi Riau kita. Amin. Nah, kalau harapan untuk pemerintah apa nih Pak? Tadi udah untuk ini ya, untuk masyarakat. Kami kalau boleh dikatakan mana yang amil itu kayaknya berbagi kami. Selain kami, pemerintah juga jadi amil sekarang ini. Artinya dukungan pemerintah itu sangat luar biasa, terutama dalam hal ini Gubernur Riau. Yang secara pribadi beliau memang memiliki atensi yang sangat tinggi terhadap pengelolaan zakat di Provinsi Riau. Karena ini memang kalau zakat itu kuat, umat akan kuat. Oleh karena itu harapan kami tentu mudah-mudahan dukungan-dukungan seperti ini akan terus diberikan kepada Basnas, sehingga kekuatan umat yang memang betul-betul bisa kita rasakan ini itu tidak turun, dan kalau boleh ia semakin hari semakin berkembang. Itu harapan kita kepada pemerintah. Itu aja ya Pak ya. Itu saja, itu sudah mencakup semuanya. Nah, kalau untuk masyarakat nih, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengerti pentingnya zakat itu seperti apa. Nah, himbauan nih Pak untuk masyarakat bahwa ini loh pentingnya zakat gitu, jangan terlupakan, jangan sholat aja, zakatnya jangan tinggal gitu Pak. Iya, memang kita akui bahwa sosialisasi zakat ini memang harus tetap ditingkatkan, karena masih ramai di antara masyarakat Islam itu sendiri yang tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang zakat. Tapi kalau ditanya zakat itu apa? Rukun Islam, dia tahu. Tapi siapa yang wajib berzakat itu? Orang kaya. Klasifikasi kayanya seperti apa? Itu sudah mulai tidak mengerti. Ya mungkin banyak yang menjawab yang punya kebun sawit banyak gitu. Padahal di situ ada yang lain. Maka tentu kita imbau kepada masyarakat agar terus mendalami dan kemudian memperluas wawasan keislaman, bukan hanya dalam bab ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, tapi juga di dalam zakat. Karena Allah tidak pernah memisahkan antara sholat dengan zakat. Berkali-kali Allah ulang di dalam Al-Quran, selalu bersanding dia. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Wal yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakah. Mereka yang mendirikan sholat dan membayar zakat. Kalau selalu digandengkan, ini pasti ada maksud ini. Enggak mungkin Allah menggandengkannya tanpa ada tujuan tertentu. Nah, agar umat Islam betul-betul memiliki perhatian yang besar terhadap zakat ini. Luar biasa. Semoga kedepannya masyarakat Riau juga lebih peka ya Pak ya. Amin. Zakat sendiri dan juga untuk Basnas Provinsi Riau sendiri. Amin. Kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi program mungkin yang Insya Allah bisa membantu masyarakat kurang mampu maupun masyarakat Provinsi Riau. Amin. Yang mau sampaikan Pak? Saya pikir semuanya sudah saya sampaikan. Semoga beasiswa juga berjalan lancar ya Pak ya. Iya, sekarang baik. lagi tahap ini juga ya. Ujian sekarang tuh Ujian anak-anak juga. tes ya. Oke. Seleksi. Semoga yang belum dapat bisa dapat di tahun depannya. Amin lagi ya Rabbal Alamin. Ya. Semua kebahagiaan semua ya. Karena waktu yang batasi kita nih ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Yola. Ya, terima kasih Bapak Haji Mas Riyadi Hasan LCMSH. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu dan wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih banyak.
Saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.